Ketika kita berbicara keluarga sakinah atau kesakinahan dalam keluarga, maka kita perlu menggali makna dari sakinah itu sendiri. Kata sakinah ya atau as-sakinah berasal dari bahasa Arab sakana yaskunu sukunan sakinatan. Dalam bahasa Arab, secara bahasa kata as-sakinah ini bermakna at-tuma'ninah wal waqar was sukun. Sakinah itu adalah tuma'ninah atau ketenangan, dan juga al-waqar yang artinya kemuliaan, dan juga as-sukun yang artinya kenyamanan, menetap. Dalam Al-Quran sendiri kata as-sakinah itu disebutkan sampai 6 kali. Yang 6 kali ini terletak pada konteks-konteks yang berbeda. Tapi semuanya merujuk pada satu spirit bahwa sakinah itu adalah ketenangan, kenyamanan, keharmonisan. Berkaitan dengan keluarga sakinah, ada ayat Al-Quran yang berbicara secara spesifik tentang apa itu keluarga sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang kurang lebih artinya wa min ayatihi an khalaqalakum, di antara kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan kalian berpasangan-pasangan, ya. Lalu kemudian litaskunu ilaiha, ada tujuan kenapa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, yaitu litaskunu ilaiha, agar kita mewujudkan apa yang disebut sebagai kesakinahan, ketenangan, dan keharmonisan. Wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarga yang dibangun melalui kesakinahan tersebut harus dilandasi dengan mawaddah dan juga rahmah. Ya. Para pemirsa sekalian, dalam ayat ini as-sakinah atau kesakinahan perlu dibangun dengan 2 dasar utama, yaitu mawaddah dan juga rahmah. As-sakinah, ketenangan, keharmonisan dalam keluarga harus dibangun melalui 2 hal ini. Yang pertama mawaddah, yang artinya kalau dalam putusan Muhammadiyah disampaikan sebagai cinta yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi bukan cinta yang didasari oleh nafsu, tapi cinta yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Dan tidak hanya itu, as-sakinah juga harus dibangun dengan rahmah, rasa kasih sayang yang bisa mengajak suami dan istri itu untuk saling memahami, saling mengerti, dan saling melengkapi. Sehingga kita sering menjumpai barangkali pasangan suami istri yang sudah tua renta, secara fisik tidak menarik, tapi mereka masih saling menyayangi, saling melengkapi dan satu sama lain. Karena ada rahmah, ada rasa cinta yang menumbuhkan dalam diri suami dan istri itu rasa saling menghormati dan rasa saling menyayangi. Karena itulah menurut Muhammadiyah, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah. Jadi bukan berdasarkan hubungan seksual semata, tapi hubungan pernikahan yang sah dan dicatatkan secara sipil, baik di KUA maupun di kantor urusan sipil. Untuk apa? Untuk mewujudkan keharmonisan, kesejahteraan di dunia dan akhirat dengan dilandaskan pada mawaddah dan juga rahmah. Pencatatan pernikahan
dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah salah satu aspek penting. Mengapa pencatatan pernikahan ini menjadi hal yang penting dalam perkawinan? Karena setidaknya pencatatan pernikahan ini memiliki dua maslahat besar. Yang pertama adalah maslahat ketertiban hukum, dan yang kedua adalah maslahat dalam bentuk manfaat preventif. Apa yang dimaksud dengan maslahat ketertiban hukum? Kita sebagai warga Muhammadiyah, Aisyah, umat Islam secara umum, kita perlu menjadi warga negara yang baik. Dan salah satu cara menjadi warga negara yang baik adalah dengan mencatatkan pernikahan yang kita laksanakan di kantor urusan agama bagi orang yang beragama Islam, dan juga di kantor urusan sipil bagi orang yang beragama non-Muslim. Ini sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada bangsa dan negara. Ada manfaat ketertiban hukum di sana. Sehingga orang-orang yang menikah, yang melakukan pernikahan, akan mendapatkan kepastian hukum. Siapa tahu di hari kemudian perkawinan, pernikahan yang kita laksanakan bermasalah, maka ada hukum yang bisa memastikan mana hak-hak dari suami, mana hak-hak dari istri sehingga tidak terzolimi satu sama lain. Yang kedua, ada maslahat dalam bentuk tindakan preventif. Banyak oknum-oknum laki-laki khususnya yang menyembunyikan identitas tentang apakah dia sudah menikah atau belum, untuk memanfaatkan kesempatan menikahi perempuan-perempuan yang lain. Kita sering membaca di media barangkali ada oknum-oknum laki-laki yang berbuat seperti itu. Dia mengaku kepada perempuan A bahwa belum menikah, padahal sebenarnya dia sudah menikah. Hanya karena dia melakukan pernikahan secara sirri, tidak dicatatkan. Karena itu, dengan adanya pencatatan pernikahan, ada maslahat yang sifatnya preventif untuk mencegah oknum-oknum laki-laki itu untuk berbuat tadi, menipu perempuan-perempuan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sifatnya preventif dari pencatatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, para pemirsa sekalian, kita juga mengenal dengan akad yang disebut mudayanah atau hutang piutang. Yang dalam Al-Quran disebutkan secara jelas perintah kita apabila berhutang, melakukan hutang piutang, maka dicatatkan. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, faktubuh, maka tulislah, maka catatlah. Bayangkan para pemirsa sekalian, akad hutang piutang, muamalah antara manusia yang berlaku secara kemasyarakatan biasa, itu juga diperintahkan untuk ditulis. Apalagi dalam konteks akad pernikahan, di mana dalam Al-Quran pernikahan itu disebut sebagai perjanjian yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidha. Sehingga Muhammadiyah berijtihad bahwa mencatatkan pernikahan adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang ingin menikah, khususnya warga Muhammadiyah dan Aisyah, dan umumnya umat Islam yang hendak melaksanakan pernikahan. Karena apa? Karena ada kemaslahatan besar yang ingin dicapai dari pencatatan pernikahan tersebut. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, yang secara fikih mungkin sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi nikah siri ini tidak dicatatkan dalam kantor urusan agama atau kantor urusan sipil. Sehingga
hanya aspek-aspek fikih saja yang terpenuhi dalam syarat-syarat nikah siri, tapi belum dicatatkan. Padahal mencatatkan pernikahan dalam kantor urusan agama atau kantor urusan sipil adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang diharuskan, karena ada kemaslahatan besar yang ingin dicapai dari pencatatan nikah itu. Karena itulah para pemirsa sekalian, nikah siri ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Ada satu kisah nyata yang barangkali para pemirsa sekalian juga telah mengetahui tentang ada seorang public figure dulu ya yang dinikahi siri oleh seorang pejabat. Ketika itu mereka melakukan pernikahan secara siri. Tapi kemudian akhirnya mereka bercerai dan dari pernikahan tersebut menghasilkan satu orang anak. Seiring berjalannya waktu, public figure yang perempuan ini, mantan istri ini, dia ingin mendapatkan hak-hak untuk anaknya. Minta pertanggungjawaban kepada pejabat tersebut yang dulu telah menikahinya secara siri. Tapi ketika diajukan ke pengadilan, oleh pengadilan ditolak. Karena pernikahan tersebut dilakukan secara siri. Tidak ada bukti bahwa pejabat ini dulu pernah menikahi public figure tersebut. Sehingga tidak ada alasan formal, alasan legal, alasan hukum yang bisa menuntut laki-laki ini untuk bertanggung jawab menafkahi anak dari public figure tersebut. Lalu disitulah kemudian muncul masalah bahwa ternyata nikah siri yang pernah dilakukan itu mengandung mudarat yang membahayakan tidak hanya untuk istri tersebut tapi untuk anaknya. Anaknya bisa jadi tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Hak-hak yang sifatnya materi, kasih sayang dan lain sebagainya. Oleh karena itulah para pemirsa sekalian, nikah siri dalam pandangan Islam, dalam pandangan Muhammadiyah adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nikah, perkawinan adalah sesuatu yang sangat suci, sangat sakral, sehingga dia harus dicatatkan. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kita perlu tahu bagaimana Islam sebenarnya mengatur relasi hubungan antara suami dan istri. Yang pertama, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, masing-masing dari kita, masing-masing dari suami dan istri perlu tahu dan memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga suami maupun istri saling tahu apa haknya, apa kewajibannya. Sehingga tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan dan lain sebagainya. Makanya yang pertama adalah kita perlu paham dan perlu tahu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seorang suami dan juga istri. Yang kedua, untuk mewujudkan keluarga sakinah, relasi apa yang perlu kita bangun? Yang kedua adalah muasyarah bil ma'ruf. Mempergauli suami maupun istri bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik laki-laki, suami dalam hal ini maupun perempuan atau istri dalam hal ini perlu memahami bahwa mereka perlu melakukan pergaulan yang baik satu sama lain kepada pasangannya. Jangan sampai suami misalkan memperlakukan istri dengan semena-mena, dengan kasar, dengan tidak sopan. Sebaliknya, istri juga perlu muasyarah bil ma'ruf, memberikan pergaulan kepada suami dengan baik, dengan ma'ruf. Harus sopan, harus menghargai dan lain sebagainya. Jangan sampai justru malah istri misalkan malah durhaka kepada suaminya. Satu sama lain saling harus memahami, harus mengisi keluarga tersebut dengan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik. Kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, yang tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah berbagi peran. Saling berbagi peran. Suami dan istri, jika memang keduanya
memiliki kesibukan yang sama-sama padat, maka perlu ada peran-peran di sana yang dikomunikasikan, dibagi secara proporsional. Sehingga peran-peran ini dapat berlangsung, dapat diimplementasikan secara baik dalam keluarga. Sebagai contoh misalkan dalam mengasuh anak, ada peran-peran yang perlu dibagi di sana. Kapan suami perlu memberikan pengasuhan kepada anak, kapan istri harus memberikan pengasuhan kepada anak. Semuanya perlu dibincangkan, perlu dibicarakan agar masing-masing bisa berbagi peran secara proporsional. Sehingga dari situ terwujudlah keluarga sakinah. Yang keempat, yang terakhir, tapi bukan berarti ini adalah poin yang terakhir, yang keempat adalah membangun komunikasi yang baik. Seringkali keluarga itu cekcok, keluarga itu bermasalah, keluarga itu hancur karena komunikasi yang buruk di antara suami dan juga istri atau keluarga, anggota-anggota keluarga yang lain. Karena itulah untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu ada komunikasi yang baik antara suami dan istri agar sama-sama enak, sama-sama bisa menerima, sama-sama bisa saling menghargai. Keluarga sakinah itu memiliki asas-asas atau pondasi-pondasi. Yang ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami untuk selanjutnya kita implementasikan bersama. Yang pertama, asas dari keluarga sakinah adalah asas karomah insaniyah, kemuliaan manusia. Asas ini menekankan bahwa suami dan istri yang masing-masing adalah manusia, mereka itu memiliki kemuliaan. Jangan sampai ada anggapan bahwa istri misalkan tidak lebih mulia dibandingkan suaminya. Atau sebaliknya, suami tidak lebih mulia dibandingkan istrinya. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami maupun istri itu memiliki karomah insaniyah yang sama. Kemuliaan manusia yang sederajat, yang setara. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah ketakwaan yang dimiliki oleh masing-masing. Kalau suami misalkan memiliki ketakwaan lebih tinggi dibandingkan istri, atau sebaliknya istri lebih takwa dibandingkan suami, disitulah yang menentukan karomah insaniyah dari masing-masing peran tersebut. Tapi secara sejajar, karomah insaniyah dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri adalah setara atau sama sehingga masing-masing tidak boleh mendiskriminasikan satu sama lain. Yang kedua, asas keluarga sakinah adalah asas hubungan kesetaraan. Tidak boleh ada peran-peran dalam keluarga yang dimainkan oleh suami maupun istri yang sifatnya adalah subordinatif, yang sifatnya merendahkan, atau sifatnya menghina dan lain sebagainya. Karena masing-masing suami dan istri itu memiliki asas yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beramal baik, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Tidak ada istilah istri urusannya adalah urusan domestik. Laki-laki urusannya adalah di luar rumah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang menjadi kerangka berpikir adalah asas kesetaraan. Bukan asas bahwa perempuan harus disubordinatif atau dihinakan atau diremehkan. Kemudian yang ketiga, asas yang ketiga adalah asas keadilan. Apa itu adil, para pemirsa sekalian? Adil secara bahasa adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Melakukan sesuatu secara proporsional. Itu sesuatu yang disebut dengan adil. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan definisi adil. Karena memang adil itu perlu dilaksanakan secara proporsional dan harus diupayakan. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, perlu ada
tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas baik dari suami, istri, dan anggota-anggota keluarga yang lain yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan secara adil atau proporsional. Kemudian yang keempat, asas keluarga sakinah adalah asas mawaddah warahmah. Asas tentang bagaimana mewujudkan cinta yang penuh dengan tanggung jawab dan juga kasih sayang yang mendorong satu sama lain untuk bisa saling menghormati dan saling menghargai. Dan yang terakhir, asas yang kelima dari asas keluarga sakinah adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat. Bagaimanapun para pemirsa sekalian, kita berumah tangga, mewujudkan mahligai rumah tangga, tidak hanya tujuannya untuk bahagia di dunia, tapi kemudian sengsara di akhirat. Kita mewujudkan keluarga, tujuannya adalah sejahtera di dunia maupun sejahtera di akhirat. Jangan sampai kita di dunia ini bahagia bersama-sama, tapi di akhirat nanti justru malah sengsara dan berpisah dengan anggota keluarga kita. Apalagi jangan sampai di keluarga ini, di keluarga di dunia ini kita berantakan, di akhirat pun juga berantakan. Maka yang kita cita-citakan, yang kita inginkan adalah mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ya. Ada doa yang sangat baik yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mohon selalu kepada Allah kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Itulah 5 asas dari keluarga sakinah yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana hukum suami memukul istri yang mungkin oleh sebagian orang dianggap wajar? Ada satu ayat Al-Quran yang perlu kita pahami terlebih dahulu untuk berbicara persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah oleh kalian para suami dengan baik istri-istri kalian. Dan jika kalian mungkin tidak suka dengan perangainya atau dengan aktivitas atau mungkin tindakannya, maka bersabarlah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu di balik itu, khairon katsiron, kebaikan yang banyak. Ayat ini, para pemirsa sekalian, secara tegas memerintahkan kepada kita, khususnya para suami, untuk ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baik kepada istri, mempergauli istri secara baik. Pertanyaannya, apakah kemudian memukul itu adalah ashiruhunna bil ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf? Saya kira setiap manusia yang masih punya hati nurani, ketika ditanya seperti itu, jawabannya adalah tidak. Tidak ada bentuk kekerasan sedikit pun yang diperbolehkan dalam ajaran Islam dalam membangun keluarga, khususnya keluarga sakinah. Rasulullah sendiri tidak pernah memukul istrinya. Ini disampaikan sendiri oleh istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah sedikit pun memukul siapapun dengan tangannya, termasuk istrinya dan juga termasuk pembantunya. Rasulullah hanya memukul, hanya melakukan kekerasan illa ayyujahida fi sabilillah, ketika beliau berperang di jalan Allah. Ya, berperang mau nggak mau kita harus melakukan kekerasan, memukul dan lain sebagainya. Tapi di luar peperangan, Rasulullah tidak pernah sedikit pun
melakukan tindakan kekerasan, apalagi kepada istrinya. Maka orang yang membolehkan, atau mungkin ada sebagian pendapat yang membolehkan memukul istri, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berbagi peran dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Suami dan istri memang seharusnya berbagi peran dalam hal-hal yang sifatnya domestik. Jangan sampai ada anggapan bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan-pekerjaan istri, pekerjaan-pekerjaan perempuan. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Karena sesungguhnya suami atau laki-laki punya kewajiban dan peran yang sama dengan istri atau perempuan, yaitu mengerjakan hal-hal yang sifatnya domestik. Jangan kemudian suami malu, suami gengsi, nyapu di depan rumah, mengepel rumahnya. Jangan sampai malu, karena sesungguhnya itu adalah bentuk dari ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri secara baik. Mempergauli istri secara baik maknanya luas. Tidak hanya sekedar menafkahi, tapi juga berbagi peran dalam hal-hal yang sifatnya domestik. Suami melakukan hal-hal domestik, ya, mencuci pakaian kotor, mencuci piring-piring kotor, menyapu halaman dan lain sebagainya adalah hal yang biasa. Rasulullah sendiri melakukan hal itu juga. Membantu istri, berbagi peran, melakukan hal-hal yang sifatnya domestik. Karena itulah para pemirsa sekalian, berbagi peran dalam pekerjaan-pekerjaan domestik adalah sesuatu yang memang diharuskan secara agama. Bukan menjadi sebuah anggapan bahwa domestik itu adalah urusan perempuan. Tapi urusan domestik juga adalah urusan dari suami atau laki-laki. Sehingga keduanya untuk membangun keluarga sakinah perlu untuk berkomunikasi peran-peran apa saja yang bisa dibagi di antara keduanya. Kesalingan dalam pengasuhan anak juga adalah ajaran Islam yang sering dilupakan. Seringkali ada anggapan bahwa pengasuhan itu adalah kewajiban istri, kewajiban ibu, kewajiban perempuan. Tidak. Pengasuhan juga adalah kewajiban bagi suami, bagi laki-laki. Bagaimana mungkin keluarga tersebut akan mewujudkan keluarga sakinah yang tujuannya adalah sejahtera di dunia dan akhirat kalau ternyata bapaknya, suaminya itu tidak mau mendidik, tidak mau mengasuh anaknya? Bagaimana anaknya tersebut akan bisa mengaji, akan bisa belajar agama kalau bapaknya tidak pernah ngasuh, bapaknya tidak pernah mendidik? Karena itulah pola pengasuhan dalam keluarga sakinah harus dibagi perannya antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Jangan sampai ada anggapan bahwa peran pengasuhan itu hanya milik perempuan, hanya milik istri, tapi tidak untuk suami atau laki-laki. Keduanya harus saling berbagi dalam mengasuh anaknya untuk sama-sama menjadikan anak tersebut sebagai qurrata a'yun, sebagai penghias, sebagai penikmat mata, menghiasi mata kita, ya, memberikan ketenangan ketika kita melihatnya. Karena itulah baik istri, baik suami harus memiliki peran masing-masing dalam mengasuh anak-anak mereka. Islam menuntunkan bahwa suami juga punya peran ketika istrinya atau ibu dari anak-anaknya sedang hamil atau menyusui. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Kata Allah, ibu-ibu hendaknya
menyusui anak-anaknya selama 2 tahun bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya itu. Dan di akhir ayat ini Allah mengingatkan tentang peran kesalingan bagi ayah atau bagi bapak, bagi suami. Kata Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bapak-bapak punya kewajiban untuk menyediakan rizki, nafkah bagi istri-istrinya. Menyediakan pakaian-pakaian secara ma'ruf bagi istri-istrinya. Apa yang bisa dipahami dari potongan terakhir dari ayat ini, jamaah sekalian, para pemirsa sekalian? Bahwa ayah atau suami itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan segala hal, baik yang sifatnya teknis, materi, maupun batiniah, untuk istri yang sedang hamil atau menyusui. Dalam Al-Quran digambarkan dengan rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizki untuk istri-istri dan juga pakaian-pakaian untuk istri. Kalau kita pahami dalam konteks hari ini, maka kita bisa pahami bahwa suami punya kewajiban untuk menyediakan hal-hal yang sifatnya materi maupun hal-hal yang sifatnya non-materi. Baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis. Sebagai contoh misalkan, ketika istri sedang hamil atau menyusui, istri itu merasa sangat berat, merasa sangat payah. Disitulah peran suami, peran ayah untuk berbagi dalam persoalan-persoalan keluarga, dalam urusan-urusan rumah tangga. Yang biasanya mungkin mencuci pakaian kotor adalah bagian istri misalkan, disitulah selama istri sedang hamil, istri sedang menyusui, segala hal yang mungkin menjadi kewajiban istri sebelumnya ketika dia sedang tidak hamil atau tidak menyusui, lakukan oleh suami. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penyediaan diri untuk melayani istri. Ya. Apalagi para pemirsa sekalian, jamaah dimanapun berada, sekarang banyak sekali, mohon maaf, orang yang baru melahirkan, perempuan yang baru melahirkan, istri-istri yang baru melahirkan anak-anaknya, mereka sering atau mungkin kadang-kadang mengidap apa yang disebut sebagai baby blues. Ya. Penyakit yang mungkin menjangkiti atau menyerang mental sang ibu. Sering emosinya berubah, sering perasaannya berubah. Yang itu kalau tidak dipahami oleh suami, maka akan muncul masalah-masalah baru dalam rumah tangga. Karena itulah beban-beban yang sudah dipikul oleh istri ketika hamil, ketika menyusui, harus diringankan oleh peran suami yang hadir di rumah tangga tersebut. Jangan sampai justru malah ketika istri hamil, istri menyusui, suami main seenaknya sendiri, ya, main dengan teman-temannya dan lain sebagainya, tanpa memikirkan apa yang terjadi pada istrinya, pada anaknya, pada keluarganya. Dan itu sangat berbahaya bagi keutuhan keluarga yang ingin dibangun menjadi keluarga yang sakinah. Karena itulah, sekali lagi, sebagai kesimpulan, dalam proses hamil, proses menyusui, harus ada peran suami, peran ayah yang juga dimainkan di sana. Jangan sampai suami justru malah berlepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai suami dan juga sebagai ayah. Demikian para pemirsa sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.